Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya DRV, Detektif Film Solo. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sedikit memberikan wawasan mengenai dasar order flow dan mekanika daripada market pasar. Nah, selamat datang ya di sesi ini. Ini ya adalah pandangan saya yang pertama, wawasan secara ringkas bagaimana kita dapat menilai ya behind the candlestick, apa sih yang terjadi di belakang itu. Nah, di sisi ini kita nggak akan mulai dari pola candle atau garis-garis klasik ya yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita akan mulai dari yang paling dasar itu dulu, yang mana kita akan membahas tentang mesinnya. Apa sih yang sebenarnya menggerakkan harga di layar kita, di chart kita. Oke, nah kita mulai dari mesinnya, bukan dari pola candle seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, wacana ini sebenarnya sudah lazim ya kita dengar bersama, bahwasanya banyak trader itu sudah tertarik ya pada pembelajaran order flow, tapi sedikit sih yang paham cara kerjanya. Kita itu sebenarnya misalkan sudah mempelajari sesuatu hal, pasti menimbulkan rasa penasaran lebih lanjut. Misalnya, apa sih sebenarnya yang menggerakkan harga? Apa sih yang ada di belakang candlestick itu sendiri? Kenapa terjadi bullish ya? Kenapa terjadi bearish? Nah, dari bentuknya sendiri, kenapa sih terjadi pembentukan candle itu engulfing ya? Kenapa ada pin bar, ada hammer ya, dan segala macam lah bentuknya. Nah, itu bisa terjawab sih dengan order flow. Mengapa kita mempelajari ini penting ya? Karena ibaratnya gini, kalau misalkan kita mau belajar nyetir tapi langsung disuruh balapan ya, tanpa mengetahui dulu ya fungsi dari rem, gas, dan kopling itu sendiri, maka kita akan kecelakaan. Nggak bisa kita menyetir. Sehingga ada baiknya itu kita langsung membedah ya satu persatu apa sih pertanyaan yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, di sesi presentasi saya ini ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Ya, yang pertama, apa yang sebenarnya menggerakkan harga? Ya, kemudian yang kedua, bagaimana sebuah candle terbentuk? Yang ketiga, apa yang terjadi di balik layar price action yang pernah kita pelajari dulu? 3 pertanyaan ini akan jadi benang merah kita sampai slide terakhir. Nah, pada slide ini mungkin teman-teman sudah pernah ya melihat dan mendengarkannya. Ada sisi istilah dari order booking. Jadi di dalam market itu selalu ada 2 kelompok utama. Ya, apa saja? Yang pertama ada pembeli dan penjual. Nah, pembeli ini mereka itu tipikalnya itu ingin membeli di harga serendah mungkin atau sediskon mungkin. Ya, semurah mungkin. Dan satu sisi lagi adalah penjual, yaitu mereka yang ingin menjual di harga setinggi mungkin, semahal mungkin, karena untungnya banyak, seperti itu ya. Jadi konsepnya itu mereka buyer itu beli di harga murah dan seller itu menjual di harga mahal. Oke. Jadi 2 prinsip dari kelompok ini mempunyai 2 keinginan yang berlawanan, dan dari tarik-menarik inilah harga akhirnya terbentuk. Oke, paham ya konsepnya ya. Jadi 2 keinginan antara buyer dan seller ini yang berlawanan sehingga harga terbentuk, yang intinya akan terciptanya berupa visualisasi candlestick pada akhirnya. Oke. Nah, jadi
kedua kelompok ini ya, itu mereka menaruh penawarannya di sebuah papan elektronik yang namanya order book. Order book ini atau sering kita sebut dengan market depth. Nah, coba perhatikan di layar sebelah kanan ini ya. Bayangkan dua tangga harga yang saling berhadapan. Oke. Nah, kemudian di bagian atas ada warna ungu. Itu adalah para penjual. Ya, ini adalah para penjual, dan di sisi paling bawah ada para pembeli. Nah, di order book ini kita dapat melihat para seller itu menempatkan antrian untuk menjual di level tertentu. Kemudian yang warna hijau adalah buyer yang menempatkan limit order buy ya di order book. Oke. Yang kita sebut dengan bid pada sisi buy limit dan ask yang disebut dengan sell limit pada order book. Jadi, angka di sebelah kanan ini pada setiap level harga itu menunjukkan berapa banyak kontrak yang sedang menunggu di level harga tersebut. Makin panjang barnya, maka makin banyak antriannya. Oke, makin banyak antriannya, makin banyak yang ngantri. Ya, semisal di level 102 ini, harga 102 itu ada 8 kontrak. Oke, 8 lot lah istilahnya. Kemudian di sisi beli, ya, ada sisi penjual yang mengantri di harga termurah yang paling banyak di level 97. Dan ini merupakan harga terdiskonnya. Seperti itu. Sedangkan di harga 100 itu ada 2 kontrak sell limit dari sisi penjual pasif. Oke, dan seperti yang saya sebutkan tadi, poin pentingnya adalah semua yang ada di dalam order book ini merupakan passive order dari partisipan market. Oke. Mereka ini ya tugasnya hanya menunggu sampai ada orang lain yang mau menerima tawaran mereka. Gua jual nih di harga 102, 101, 103. Ada nggak yang mampu beli? Oke. Begitupun sebaliknya. Nah, bila belum terjadi apa-apa, maka mereka tetap akan menunggu sampai terjadi kesepakatan. Ya, siapa yang mau jual di harga ini? Ya, siapa yang mau beli di harga ini? Seperti itu. Nah, terus siapa yang mengisi papan order book tadi supaya ada antrian di kedua sisi tersebut? Salah satu pemain utamanya adalah market maker. Oke, market maker. Jadi, market maker ini terus-menerus menaruh limit order di sisi beli dan sisi jual. Ya, inilah yang namanya menyediakan likuiditas pasif. Mereka itu menyiapkan stok harga supaya orang lain bisa bertransaksi kapan saja. Jadi ada dua jenis order yang perlu kita kenal, ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi di slide sebelumnya. Yang pertama adalah buy limit. Ya, ibaratnya orang bilang gini, saya mau beli di harga ini, tapi saya sabar nunggu sampai ada penjual yang mau. Ya, dia rela antri di sisi bid di bawah harga sekarang. Oke. Nah, yang kedua, sell limit. Orang ini bilang, saya mau jual di harga ini. Nah, tapi saya mau menunggu sampai ada pembelinya. Nah, jadi sisi sell limit ini dia itu ngantri di sisi as di atas harga sekarang. Oke, dan ini kuncinya. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, bila belum ada transaksi apapun yang terjadi, selama belum ada yang benar-benar siap menyerang, ya, siap menerima atau menyerang, atau istilahnya itu kita sebut dengan hit, salah satu order yang sedang menunggu ini, maka harga tidak bergerak. Seperti itu. Jadi order pasif itu ibarat panggung yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, pertunjukannya belum dimulai. Nah, oke, sekarang pertunjukannya nih dimulai. Siapa yang memicunya sehingga harga bergerak?
Nah, bayangkan ada seorang trader yang berkata beli 2 kontrak market. Ya, oke. Artinya dia nggak mau nunggu, bener kan? Dia tuh nggak sabaran. Ya aku pengen beli nih, pakai 2 lot deh. Nah, di harga 100 seperti itu. Nah, dia itu nggak mau ngantri seperti si partisipan market tadi yang limit order pasif tadi. Nah, dia langsung menyambar harga jual terbaik yang tersedia di order book. Oke. Dia langsung menyambar harga jual terbaik yang tersedia di order book saat itu juga. Nah, jadi mari kita lihat apakah yang terjadi. Jadi langkah pertama, harga jual terbaik itu ya, yang kita sebut dengan best ask, saat ini ada di angka 100. Nah, order market beli ini langsung menyerang 2 kontrak. Ada 2 kontrak yang tersedia di harga di harga 100. Dan transaksi langsung tereksekusi di harga 100. Jadi selesai seketika. Begitu dia mau beli, tekan buy, nah langsung tereksekusi 2 market buy, 2 kontrak. Nah, inilah bedanya 2 tipe order yang sering bikin para pemula itu bingung ya. Dimana padahal secara gampangnya bahasa bayinya itu, kalau limit order merupakan order pasif yang menunggu ya, yang melakukan eksekusi langsung merupakan order agresif. Sehingga nantinya si agresif ini yang menjadi pemicu setiap pergerakan harga yang kita saksikan bersama di chart. Nah, tanpa adanya si agresif ini, maka harga itu akan tetap diam, dia nggak bergerak kemana-mana. Misalnya kapan nih market tidak bergerak kemana-mana? Nah, pada saat penutupan ya kan, marketnya itu memang nggak bergerak sama sekali. Nah, jadi limit order sudah ada, namun tidak ada yang mengambil harga kontrak yang tersedia di order book, sehingga harga itu nggak kemana-mana, masih tetap di situ. Itu logika simpelnya. Oke, next. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang tadi. Bagaimana sebuah candle itu terbentuk? Jawabannya sederhana sih sebenarnya. Setiap kali sebuah transaksi terjadi, ada yang namanya last price, yaitu harga transaksi terakhir. Ini contohnya. Dan itu yang paling terupdate. Oke. Nah, kalau transaksi itu adalah transaksi pertama di sebuah periode waktu yang baru, maka disitulah candle pertama sekali terbuka. Harga itu jadi harga opennya. Nah, coba perhatikan yang saya sebutkan tadi di garis berwarna putih ini. Nah, itu ada di level harga 100. Itu merupakan titik pertama sekali pembukaan candle baru. Nah, arah candlenya ini ditentukan oleh siapa yang lebih agresif. Oke. Selama pembeli agresif terus menyerang sisi as di order book, candle akan tetap bullish atau berwarna hijau. Nah, itu sebagai pertanda adanya tekanan untuk kenaikan. Nah, lihatlah pada candle naik berwarna hijau ini. Nah, kita dapat melihat bahwasanya terciptanya bullish itu dimulai dari open, misalkan di open di angka 100, kemudian setelah open dia membuat low, kemudian dia naik high, kemudian dia turun sebagai penutupan di 100.5. Nah, sehingga nantinya akan membentuk OLAC seperti yang kita pelajari sebelumnya. Oke. Begitu juga sebaliknya, ya. Seandainya tiba-tiba ada sisi penjual agresif yang mulai bergantian menyerang sisi bid. Ya, sisi bid berarti ada buy limit ya, dari passive order. Itu yang menunggu di harga yang murah. Sehingga para penjual agresif tersebut
dia akan menyerang ke sisi bid yang saya sebutkan tadi. Lalu candle ini akan berubah menjadi bearish yang menandakan bahwasanya ada tekanan, ya, ada tekanan untuk turun menjadi level terendah. Jadi konsepnya itu sama seperti yang sebelumnya kita pelajari, yaitu open, misalkan open di angka 100, kemudian dia membuat high, ya, lalu dia turun membuat low dan tutup. Nah, misalkan di ilustrasi ini di bawah 99,5. Oke, jadi terbentuklah nantinya OHLC. Sedangkan pada bullish itu membentuk OLHC. Nah, yang kita pelajari yang sebelumnya itu tidak salah. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimana mekanika di balik terciptanya candle tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah harga bisa berubah setelah transaksi? Kenapa sih harga bisa bergeser naik atau turun? Ini merupakan bagian yang sering gak dijelasin di tutorial biasa, bener nggak? Nah, secara order flow kita bisa jelasin kenapa. Nah, perhatikanlah pada dua tabel disertai ilustrasi yang saya cantumkan ini, ada sebelum dan sesudah. Nah, di bagian sebelah kiri, di bagian sebelumnya itu ada angka base ask berada di harga 100 dengan dua kontrak menunggu di sana. Oke, lalu kemudian terjadi transaksi di level harga 100 tersebut. Dua kontrak itu langsung tereksekusi. Nah, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah karena kontraknya sudah terisi, kontrak itu langsung terhapus, dihapus dari order book, hilang, telah terfill, ya. Nah, karena level harga 100 itu sudah habis, harga jual terbaik yang baru, base ask-nya otomatis naik di harga 101. Oke. Awalnya di 100, kemudian ada sisi pembeli agresif yang membeli dua kontrak, kemudian terisi, lalu harga terbaiknya itu bukan lagi di 100 tapi naik ke 101. Oke, jadi apabila nantinya ada sisi pembeli agresif yang juga membeli, maka nantinya akan terisi juga di level 101 tersebut. Jadi harga bergeser ke atas bukan karena ada yang mendorong secara magic atau ajaib, ya, tapi karena stok limit di level harga 100 ini sudah habis diborong oleh pembeli agresif. Dan beginilah mekanisme seterusnya. Oke. Jika tidak ada pembeli baru yang masuk, lalu nantinya adalah penjual yang mengirim market order secara agresif. Harga akan turun menyerang sisi bid, ya. Oke. Jadi nantinya terciptalah candlestick yang seperti kita sebutkan, ilustrasikan sebelumnya. Nah, apabila tidak ada pembeli baru dan penjual kirim market order eksekusi agresif, nah seketika itu langsung harga turun menyerang dari sisi bid. Nah, kemudian bagaimana peran dari footprint dalam merekam semuanya ini? Nah, kita sudah tahu, ya, transaksi yang menggerakkan harga. Tapi bagaimana caranya kita dapat mengetahui siapa yang paling agresif di setiap harga? Disinilah footprint berguna, ya. Jadi footprint ini tugasnya merekam setiap interaksi antara bid dan ask. Oke. Nah, di footprint pembacaan dari bid dan ask itu berbeda dengan order book. Kalau order book, sisi bid itu menandakan limit order sell. Oke. Sedangkan ask itu adalah limit order buy. Nah, pada footprint kita membacanya jika bid itu adalah penjual agresif, ya. Kemudian kalau sisi ask adalah pembeli agresif yang menghit dari sisi bid di order book. Begitupun sebaliknya, bid di footprint itu menekan harga atau menjemput harga ke sisi limit order buy di ask order book. Seperti itu. Ya, contohnya di sini di level harga 100, ya.
kita dapat melihat bersama bahwasanya ini adalah sisi penjual agresif dan ini adalah sisi pembeli agresif. Pada level ini ya, nah di harga 100 atau pada level ini 0 itu dijual di bid, sedangkan di sisi as 3 kontrak dibeli secara agresif. Di footprint itu akan tampil seperti ini, 0 dikali 3. Oke, pemisahnya separationnya itu perkalian. Oke, jadi berbanding, yang dibandingkan seperti itu ya. Nah kemudian pada level di bawah ini, pada level harga 99 itu kebalikannya. Pada sisi bid ya, lalu penjual menyerang bid dengan 6 market order ya. Pada level harga 99 itu ada 2 kontrak, kemudian pada level harga 98 itu ada 4 kontrak. Jadi totalnya itu ya 2 kali 0 dan 4 dikali 0. Nah pada sisi A sendiri itu tidak ada transaksinya karena sudah habis diborong oleh si penjual. Oke, yang menyerang bid di order book. Nah sekarang kita satukan semuanya. Ini adalah slide paling penting ya. Ya, kemudian coba perhatikan di 3 kolom yang berjajar ini. Semuanya untuk harga yang sama. Ceritanya, candlenya sekarang bearish ya, atau ungu. Yang artinya penjual agresif mendorong harga dari 100 ya, 101 ke 98. Oke. Nah sekarang kita lihat kejadian ini dari 3 sudut pandang sekaligus. Kolom pertama yaitu candle. Ini memberitahu kita tentang arahnya. Nah satu batang yang tercipta berwarna ungu ini merupakan candle bearish. Nah simpel kan? Tapi visualisasi ini hanya menampilkan gambaran secara kasarnya ya, secara besar. Oke. Nah kemudian kolom yang kedua itu ada footprint. Ini memberitahu kita bagaimana volume itu terjadi di tiap level. Jadi behind candlestick-nya itu dijawab dengan footprint. Oke. Di setiap level harga tersebut menampilkan sisi dari agresivitas salah satu dari market order yang agresif. Oke. Misalkan pada 101 itu sisi bidnya itu 0 ya, dan sisi asnya itu ada 2, yang artinya dominasi dari buyer itu kuat. Oke, mengalahkan seller. Kemudian di 100 level harga 100 itu juga sama ya. 0 di level bid, kemudian ada 3 kontrak di ada 3 kontrak di level 100 pada as. Nah, di footprint ini akan menjawab bagaimana volume itu terjadi. Oke, pada sisi bid itu di level harga 99 kita menjumpai adanya 2 kontrak, lalu di sisi as itu ada 0, kemudian sisi daripada as bid ya. Kemudian di level harga 98 pada bid lanjutannya itu adalah ada 4 kontrak ya. Kemudian di sisi as itu 0, sehingga jika kita melihat penjumlahan ini antara buyer agresif dengan seller agresif, maka yang memenangkan pertarungan adalah sellernya itu sendiri ya, dimana kita dapat melihat ya total dari buyer agresif itu ada 5 kontrak, lalu total dari seller agresif itu ada 6 kontrak, sehingga kita mendapatkan dominasi ya, walaupun tidak banyak ya sebagai ilustrasi ini, namun menegaskan bahwasanya seller ini lebih menang daripada buyer. Itu ada -1. Itu untuk deltanya itu ada di -1. Itu sebagai ilustrasi saja. Nah, di volume profile sendiri kita dapat melihat bentukan ya yang terjadi setelah terjadinya micro mechanical behind candlestick tadi pada level harga tertentu. Misalkan pada level harga 101 itu di sisi bid dan as kita menjumlahkannya itu yang akan mendapatkan nilai total dari volume di harga tersebut. Ya, misalnya di sini kita mendapatkan
total volumenya 2, kemudian di level 100 kita mendapatkan total volumenya 3, kemudian di level harga 99 itu kita mendapatkan nilai volumenya 2, dan di level harga 98 kita mendapatkan nilainya 4 kontrak. Jadi secara keseluruhan yang menjadi dominasi di sini adalah di level harga 94. Oke, jadi volume profile ini yang terbentuk di dalam candlestick setelah terjadi transaksi menegaskan bahwasanya kita dapat menilai di manakah letak transaksi terbesar di level harga tertentu. Ya, misalnya di sini yang paling banyak ada di level harga 98. Sehingga pada volume profile kita akan melihat ini sebagai titik, ya, reference point, sebagai point of control. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini adalah footprint itu, ya, untuk melihat bagaimana volume bertransaksi di setiap level, sedangkan volume profile itu menjawab pertanyaan di manakah sebagian besar volume terkumpul. Seperti itu. Ya. Nah, biar makin nempel atau supaya lebih mudah diingat, ini ada tabel rangkuman peran dari setiap tool yang saya sebutkan tadi. Nah, anggap ini adalah peta besar yang bisa kita simpan di memori otak kita. Oke, yang pertama ada order book. Apa yang ditunjukkan oleh order book itu yaitu order pasif yang sedang menunggu. Fungsinya yaitu di mana transaksi berikutnya mungkin akan terjadi. Kemudian ada harga atau last price. Nah, di sini merupakan, ya, transaksi paling terakhir. Fungsinya apa? Untuk menilai titik keseimbangan sesaat. Kemudian elemen yang selanjutnya adalah footprint. Apa saja yang ditunjukkan oleh footprint itu? Yaitu menunjukkan volume bid ask di setiap level. Fungsi praktisnya untuk menilai siapa yang sedang agresif pada level harga tertentu. Lalu ada elemen yang keempat, yaitu berupa candle, merupakan satu ringkasan price action seiring waktu, yang mana fungsinya itu untuk menentukan arah dan momentum. Lalu yang terakhir ada volume profile, yaitu untuk melihat distribusi total volume per harga. Fungsi praktisnya apa? Untuk zona penerimaan dan penolakan. Oke, mari kita ikat semuanya jadi satu rantai sebab akibat. Ada 6 langkah, ya, dari kiri ke kanan. Yang pertama, ya, order pasif menunggu di order book. Kemudian yang kedua, order agresif datang menyerang. Lalu yang ketiga, transaksi pun terjadi. Setelah terjadi transaksi, yang keempat, ya, last price-nya bergerak. Oke, jadi candle-nya bergerak. Dan yang kelima, candle-nya yang terbentuk. Oke. Nah, selanjutnya yang keenam, footprint dan volume profile itu merekam jejak dari peristiwa tersebut. Ini merupakan satu siklus penuh, dan siklus ini terjadi berulang-ulang ribuan kali, ya, setiap hari di pasar. Nah, jadi yang perlu diingat untuk sesi pembahasan kali ini adalah yang pertama, harga bergerak karena keseimbangan pembeli dan penjual yang terus bergeser. Nah, bukan karena pola-pola segala macam, oke? Dan yang kedua, order pasif itu menyediakan likuiditas, sedangkan order agresif yang memicu setiap pergerakan. Yang ketiga, order book, footprint, dan volume profile adalah 3 sudut pandang atas order flow yang sama. Mungkin itu saja, ya, yang dapat saya sampaikan pada sesi yang berbahagia ini, ya, mengenai dasar order flow dan mekanika pasar secara singkat dari mesin paling bawah sampai candle, footprint, dan volume profile. Jadi pesan saya, jika Anda ingin melihat peristiwa di balik candlestick, maka pelajarilah order flow. Oke, sehingga Anda akan menjawab, ya, dengan sendirinya kenapa sih harga itu bergerak, kenapa sih harga bisa turun atau naik, kenapa sih harga bisa rejection, kenapa sih harganya bisa continuation, dan itu terjawab dengan order flow. Saya tahu, dan saya juga salah satu bagian dari kalian semua yang memang sebelum menggunakan order flow juga sudah merasakan bagaimana namanya profit. Namun ada ketidakpuasan dalam hati yang mengatakan bahwasanya
teka-teki yang selama ini masih menyimpan misteri itu tentang peristiwa pergerakan harga. Nah, yang akhirnya itu terjawab dengan mempelajari tentang order flow. Jadi bukan kita menghilangkan ilmu dasar, hanya saja kita menambahkan wawasan khazanah ilmu pengetahuan. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Nah, materi yang saya berikan ini adalah materi edukasi dan bukan ajakan untuk bertrading. Nah, segala resiko dan kerugian yang akan teman-teman dapatkan kemudian hari bukan tanggung jawab dari saya. Itu adalah akhir kata dari disclaimer yang akan saya berikan, yang telah saya berikan. Ya, oke, thank you very much. Dengan begitu berakhirnya presentasi saya pada hari yang berbeda ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.